Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu. Ya, mantap. Ya, baik. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya pada pagi hari ini bisa bersua kembali untuk melaksanakan pembelajaran secara daring ya. Kita wajib bersyukur dengan kesehatan kita. Kenapa? Karena kita bisa menjalankan aktivitas yang bermanfaat gitu ya. Oke, baik. Sebelum pelajaran saya mulai, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Saya absen terlebih dahulu ya dari Abdi Febrian. Mana nih anak ibu yang aktif nih? Ayo, angkat kamera. Yes, mantap. Oke, terus kemudian Agusto. Saya, Bu. Ya, oke. Agusto. Ya, terus kemudian Aisyah. Mana anak ibu Aisyah? Hadir, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, saya akan minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa? Ayo, silakan. Ya, silakan. Mari teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Abdi Febrian sudah memandu teman-temannya untuk berdoa bersama. Oke ya. Oke, sebelum saya lanjut ke pembelajaran, saya akan bertanya dulu nih ya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya pelajaran yang kemarin? Ayo. Saya, Bu. Siapa ini? Yulia, Bu. Ya, tentang apa nak? Kemarin kita belajar tentang apa nak? Mengoperasikan mesin pembayaran transaksi tunai dan non-tunai, Bu. Ya, betul. Mempelajari tentang peralatan pembayaran transaksi tunai dan non-tunai. Nah, semuanya. Oke. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi kalian pada pagi hari ini. Oke, saya mulai ya. Saya informasikan bahwa kalian pada pagi hari ini ya akan mempelajari tentang menerapkan alat bantu verifikasi dalam transaksi ya. Lalu kemudian Bu Dini akan menginformasikan, Bu, hubungannya apa, Bu, gitu ya, antara yang tadi kalian sudah sampaikan tadi, alat pembayaran transaksi tunai dan non tunai, kemudian hubungannya apa? Sekarang kita mempelajari tentang alat bantu verifikasi dalam transaksi. Ya, kalian tahu bahwa program keahlian yang kalian pilih adalah bisnis daring dan pemasaran. Oke ya. Nah, ketika kalian nanti lulus, salah satu keahlian yang harus atau kalian kuasai yaitu keahlian klaster kasir ya. Artinya apa? Kasir di sini adalah orang artinya petugas yang akan menyelesaikan transaksi dengan pelanggan. Nah, tentu materi ini harus kalian kuasai dan tentu harus mumpuni gitu ya. Lanjut, saya informasikan tentang ini kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar pada materi ini dari aspek pengetahuan itu menerapkan pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi. Kemudian keterampilannya mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Oke, terus kemudian yang di sebelah kanan yang tulisan pink ya, tulisan merah, itu indikator pencapaian kompetensi. Satu, mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Yang kedua, menganalisis pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi. Nah, yang ketiga, mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Kemudian yang keempat, menggunakan alat bantu verifikasi dalam transaksi. Nah, jadi tujuan pembelajarannya saya bacakan. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan TIPEC dan mode pembelajaran berbasis proyek, peserta didik mampu. Nah, peserta didik itu berarti kalian ya nak ya, mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar. Yang kedua, menganalisis alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar. Yang ketiga,
mengoperasikan alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar. Yang terakhir yaitu menggunakan alat bantu verifikasi dalam transaksi dengan benar. Ya, saya pengen tanya nih ya, anak-anak ibu hari ini kalian yakin bisa hari ini bisa menguasai materi ini, nak? Yakin, Bu. Yakin, Bu. ya? Nanti saya akan tayangkan sebuah video. Silakan disimak dengan seksama. Uang dan menangkap 6 orang tersangka. Masyarakat perlu berhati-hati dalam melakukan transaksi dan mengenali ciri-ciri uang asli agar tidak tertipu. Berikut adalah tipsnya untuk Anda. Sindikat pengedar uang palsu sering menyasar para pedagang di pasar tradisional. Proses transaksi di pasar yang berlangsung cepat serta kurangnya kewaspadaan sang pedagang membuat uang palsu dengan mudah beredar. Sejumlah pedagang di pasar tradisional pun mengaku pernah menjadi korban uang palsu. Dia belanjanya cuma sedikit, jadi kan kita nggak ada alatnya yang itu yang buat bedain uang palsu. Ketawanya pas orangnya udah pergi. Itu tentang apa ya, nak ya? Ada yang bisa menanggapi dari informasi apa yang kalian dapatkan? Saya, Bu. Ya, silakan, nak. Tadi itu tayangannya tentang peredaran uang palsu di pasar gitu, Bu. Ya, jadi tadi adalah videonya tentang peredaran uang palsu yang menyasar para pedagang yang rame ya, yang lengah ya, karena tidak ada kesempatan untuk mengecek uang palsu dan bahkan para pedagang itu nggak punya alat gitu ya, nak ya. Oke, ada yang bisa menyampaikan masalahnya di mana gitu. Kalau ada peredaran uang palsu, masalahnya di mana? Saya, Bu. Oke, siapa ini anak ibu? Abdi, Bu. Yes, mantap. Abdi, silakan, nak. Masalahnya dapat merugikan masyarakat, terutama pedagang, pengusaha dan negara, Bu, karena dapat menyebabkan inflasi, Bu. Oke, nah kemudian ada lagi pertanyaan. Ada nggak yang ingin bertanya dari jawaban Abdi Febrian? Ada yang bertanya? Oke, silakan, nak Januar. Tadi kan Abdi bilang itu kalau peredaran uang palsu dapat menyebabkan inflasi. Emang inflasi itu apa sih, Bu? Apa, nak? Inflasi adalah kondisi di mana uang yang beredar di masyarakat lebih banyak sehingga harga akan naik secara terus-menerus, Bu. Ya, oke. Jadi betul ya, nak ya. Jadi peredaran uang palsu itu jika dibiarkan kemudian tidak ada penanganan dari negara, maka akan mengakibatkan inflasi. Kita lanjut ya, nak ya, ke pengertian. Anak Ibu Fatimah ada? Iya, Bu, saya. Ya, silakan, nak. Alat bantu verifikasi adalah alat yang dapat digunakan penjual atau kasir untuk memeriksa alat pembayaran, baik berupa uang kertas ataupun kartu kredit yang digunakan pembeli asli atau tidak. Oke, ya. Oke, lanjut. Di sini Bu Dini tampilkan tentang jenis-jenis alat bantu verifikasi. Nah, objeknya ada 2, ya. Jadi alat bantu verifikasi uang kertas. Yang kedua, yang sebelah kanan alat bantu verifikasi kartu kredit ataupun kartu debit, ya. Ciri-ciri uang secara umum yang disampaikan oleh Bank Indonesia, diantaranya salah satu yaitu benang pengaman safety line, terus kemudian ada tanda air watermark, terus kemudian cetak intaglio, kemudian nomor seri, kemudian micro letter, kemudian invisible print. Slide berikutnya, nah ini adalah verifikasi atau pemeriksaan uang. Yang pertama, yang sebelah kiri itu dengan money detector secara manual, itu dilihat di raba dan di terawang. Sebutkan siapa yang tahu bedanya antara kartu kredit dan kartu debit, silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan, nak. Siapa ini? Sekar. Ya, silakan, nak. Apa itu? Kartu kredit. Kartu kredit pelanggan membayar ke bank yang tertera di kartu kredit. Nanti setelah transaksi pembayaran, Bu. Kalau kartu debit pelanggan setelah memakai belanja di supermarket berarti tabungannya akan berkurang. Kemudian berikutnya di sini adalah identifikasi bagian-bagian kartu kredit. Saya mau minta 2 orang dari kalian untuk menjadi sukarelawan atau volunteer dari Bu Dini. Saya, Bu Fatimah. Ya, siapa lagi? Satu lagi, karena ini 2 muka. Yuk, siapa? Saya, Bu, Agusto, Bu. Oke, silakan. Dari Fatimah dulu. Di sini ada nama banknya, Bu. Ya, sip, Terus betul. ada nama kartunya. Sip. Terus kemudian? Ada nama jaringan kartu debit sama Sip. masa berlakunya, Bu. Oke, lanjut ke Agusto. Silakan, nak. Langsung disebut. Di bagian belakang itu ada tanda tangan pemegang kartunya, Bu. Ya, sip. Betul. Oke, lanjut. Terus
ada magnetic stripnya. Ya. Terus ada alamat bank penerbit. Ya. Oke. Lalu terakhir tuh ada 3 digit nomor verifikasinya, Bu. Iya. Slide berikutnya. Oke, ini adalah mesin EDC ya, electronic data capture ya. Yang sebelah kiri itu dengan gesek ya. Yang sebelah kanan ini adalah dengan chip ya. Tadi kan ada chipnya, jadi dimasukkan gitu ya. Oke, lanjut ke di sini ya, perawatan alat bantu verifikasi. Nah, dari gambar ini nanti silahkan dibaca sendiri, tapi saya pengen tahu kenapa kok kasir harus tahu tentang perawatan alat bantu verifikasi? Kenapa, Nak? Agar mesin tidak rusak dan tidak ada debu yang menyangkut di dalamnya, Bu, agar transaksi berjalan dengan lancar. Saya rasa materinya sampai di situ. Lanjut kepada penjelasan LKPD. Ya, saya tanya sudah di-download? Untuk LKPD-nya sudah di-download, Nak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sip, ya. Nanti kalian akan membuat kelompok ya 1 sampai 6. Ya, silakan nanti bisa dibuat. Lanjutnya kegiatannya, aktivitasnya adalah membaca materi. Kemudian link-link video yang ada di LKPD semuanya dilihat ya. Untuk yang ketiga yaitu mengisi lembar LKPD, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian selesaikan dengan anggota kelompok kalian. Terus selanjutnya mensimulasi pengoperasian alat bantu verifikasi dalam transaksi ya. Nanti diunggah di Google Drive, kemudian minggu depan kita akan ambil nilainya gitu ya. Oke, kita sepakat dulu waktu penyelesaiannya berapa lama ini, Nak? 5 hari, Bu. 5 hari, Bu. 5 hari ya. Oke. Ini harus diselesaikan ya. Terus kemudian bagi yang terlambat nanti poinnya akan saya kurangi. Baik. Oke, selanjutnya saya akan coba menampilkan instrumen ya. Nanti kalian akan dinilai dari sisi keterampilan ya. Yang sebelah kanan keterampilan itu yang dinilai adalah memahami pengoperasian teknologi pembelajaran dengan baik. Kemudian menyiapkan peralatan tulis dan peralatan kerja, ya itu. Kemudian yang ketiga memeriksa kelengkapan sarana kerja. Dan juga dari sisi presentasi, kalian menampilkan teknik dan tata cara komunikasi yang ramah, sopan dan santun seperti itu saja. Ya, saya rasa cukup jelas semuanya ya. Sudah saya sampaikan semuanya. Nah. Untuk itu sebelum saya akhiri, saya akan minta salah satu dari kalian yang menyimpulkan atau meringkas dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau mau menyampaikan ringkasan ya? Oke, Nur Aisyah, ya anak ibu yang hebat nih, silakan Nak. Kalau fokus pasti bisa. Jadi tadi kita belajar tentang mengenal ciri-ciri uang palsu, dampak peredaran uang palsu, identifikasi kartu kredit atau kartu debit, serta perawatan alat bantu verifikasi dalam transaksi, Bu. Ya, makasih ya Aisyah. Bagus banget. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang identifikasi uang, kemudian identifikasi kartu kredit, gitu ya. Terus kemudian perawatan alat bantu verifikasi, gitu ya. Terus kemudian dampak dari peredaran uang palsu, mengidentifikasi masalah ya. Luar biasa sekali hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Kalian anak hebat semuanya, tolong dipertahankan gitu ya. Oke, baik. Saya rasa itu saja ya dari Bu Dini. Ya, sebelum saya akhiri, saya akan mengingatkan sekali lagi ya, jaga kesehatan dan semangat untuk terus belajar ya. Jangan lupa waktunya adalah 5 hari harus selesai. Terus kemudian minggu depan kalian diambil nilainya untuk nilai praktek ya. Saya rasa itu saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Pelajaran akan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.